Baik teman-teman, sore ini kita akan membahas tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ini adalah perumpamaan bagi kita semua, bagi aku dan kalian semua, teman-teman. Di sini Tuhan Yesus bilang, lalu ia berkata kepada pengurus anggur itu, sudah 3 tahun aku tidak menemukan buah pada pohon ini. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma. Ayat yang ke-7 berkata seperti itu. Jadi teman-teman, di sini Tuhan Yesus tidak mau kita hidup percuma di dunia ini. Kita harus menghasilkan buah untuk Tuhan. Buah seperti apa yang dimaksud? Buah yang dimaksud dalam firman ini itu seperti buah kebaikan, kesetiaan, peduli terhadap sesama, jangan gampang marah, pokoknya semua perbuatan baik. Pada ayat 8 dan ke-9 di situ Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan. Jawab orang itu, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Jelas dikatakan pada ayat yang ke-8 dan 9 bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan buat aku dan buat teman-teman semua. Tuhan mau supaya kita bertobat. Tuhan mau memberi kita kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita. Tuhan mau memberikan kita kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Walaupun saat ini dan mungkin 3 tahun yang lalu kita masih hidup dalam dosa, kita masih melakukan banyak hal yang tidak sejalan dengan keinginan Tuhan dan firman-firman Tuhan. Tuhan mau saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mengakuinya, dan kita mau bertobat dan mau menjalani hidup kita dengan Tuhan. Kita harus menjadi pohon yang berbuah. Kita harus menunjukkan buah-buah kehidupan kita. Apa yang kita dapat dari mengikuti Tuhan, seperti kasih, kebaikan, perbuatan baik, semuanya. Di situ Tuhan menuntut kita untuk menghasilkan buah, karena Tuhan tidak mau kita hidup percuma. Kita hidup ini untuk apa? Teman-teman bisa jawab sendiri di tempat teman-teman masing-masing di sekarang ini. Saat teman-teman dengar ini nanti, teman-teman pikir, untuk apa hidup di dunia ini? Jawaban teman-teman semua apa? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk makan, untuk minum, untuk sekolah, kuliah, kerja, menikah, mengurus rumah tangga, atau untuk apa kita hidup di dunia ini? Menurut teman-teman, mungkin nanti bisa share ke aku lagi. Di sini yang dimaksud dari kita memiliki buah-buah kehidupan dan tujuan kita di dunia ini. Kalau menurut aku pribadi, tujuan kita hidup di dunia ini itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Kita ini milik Tuhan, teman-teman. Kita itu datang ke dunia atas izin Tuhan. Sebelum kita ada di rahim ibu kita aja, kita tuh udah direncanakan oleh Tuhan apa yang akan kita lalui, apa yang akan kita lewati. Jadi teman-teman, hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jika hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan, kenapa kita tidak berbuah seperti perumpamaan dalam pohon ara ini? Kita harus berbuah, kita harus menghasilkan buah-buah perbuatan, kebaikan, dan kasih, kesetiaan. Dan di sini yang kita dapat dari mengikuti Tuhan seperti kita rajin beribadah, berdoa, kegiatan rohani lainnya. Kita harus berbeda dari orang lain yang tidak mengenal Tuhan, teman-teman. Kita harus jadikan pribadi kita sebagai contoh buat orang lain. Buat orang lain bisa lihat ke hidup kita. Oh begini, seperti ini menjadi anak Tuhan. Dia diberkati, hidupnya berbeda dari orang lain. Dan orang lain bisa melihat kita sebagai contoh yang baik. Dan itulah yang dimaksud Tuhan. Itulah buah-buah yang Tuhan inginkan untuk hidup kita, dari hidup kita, untuk menghasilkan jiwa-jiwa. Dan orang bisa percaya kepada Tuhan melihat dari pribadi kita sekarang ini. Jika sekarang teman-teman merasa, oh saya ini gak berguna, saya ini gak penting, saya ini berdosa, saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, teman-teman lihat baik-baik ayat 8 dan ke-9. Di situ Tuhan tidak
memandang kita ini siapa. Tuhan memberikan kita semua kesempatan yang sama. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita minta ampun, kita jangan hanya bilang, Tuhan ampuni saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kita jangan hanya di dalam doa kita mengatakan seperti itu. Kita harus bilang, Tuhan bantu aku tidak bisa sendiri. Tidak mungkin kita bisa sendiri menjalani semua ini. Tidak mungkin kita bisa berubah dengan seketika. Tuhan saya mau begini langsung berubah, nggak mungkin. Jadi kita harus tahap demi tahap. Hari ini mungkin teman-teman yang cowok tahu kalau merokok itu tidak baik untuk kesehatan, dan itu juga berbuat dosa. Teman-teman, saya nggak minta teman-teman untuk berhenti hari ini dan tidak merokok lagi, tapi teman-teman bisa menguranginya hari demi hari, dan akhirnya teman-teman bisa lepas dari semua itu. Teman-teman bisa belajar dari banyak orang di luar sana yang sudah lepas dari merokok. Mungkin teman-teman bisa lihat dari dia, teman-teman bisa belajar, dan itu juga buat kebaikan teman-teman sendiri kan. Jadi bukan hanya buat teman-teman yang cowok juga, yang cewek juga. Kalau kita cewek mungkin kita sering banget kita sering gosip. Kita kan suka banget kalau ada temennya, oh ini gini, kita kan suka, oh dia tuh tadi gini loh. Kita kan itu mungkin udah tabiatnya cewek ya, tapi kita tuh nggak boleh gitu teman-teman. Kita tuh harus mulai hidup kita yang baru, kita harus berbuah mengikuti firman ini. Jadi kita hari demi hari tuh nggak boleh lah apa yang dibilang orang, ya udahlah aku nggak peduli, aku tuh ngurusin yang lain. Mending aku mengabarkan kabar tentang Tuhan Yesus atau menceritakan kisah-kisah hidup yang bisa membangun orang lain. Jadi buat kita semua nggak buat cuman buat saya atau cuman buat teman-teman, tapi saya enggak. Ya, ini semua tuh buat kita ya teman-teman. Jadi ini pendapat dari aku, mungkin masih kurang, mungkin teman-teman masih mau menambah lagi, tapi saya harap teman-teman semua mau untuk berubah. Saya harap teman-teman semua mau untuk punya buah. Teman-teman, kita kemarin udah bahas kalau kita bakalan bikin video, kita bakalan share, kita bakalan sama-sama, kita saling diskusi. Kita udah bilang itu beberapa hari yang lalu ya, tapi yang saya lihat sekarang sampai detik ini nggak ada satupun. Jadi saya bikin video ini, maaf kalau saya nggak bisa ngomong, saya, aku, kamu, atau pakai beta, lu, sonde, gimana ya, saya minta maaf kalau begitu. Soalnya saya juga gimana ya, kurang enak gitu. Jadi nggak apa-apa ya ngomongnya kayak gini. Teman-teman kalau mau bikin video mau pakai bahasa Kupang juga nggak apa-apa. Jadi di sini teman-teman saya mau tegaskan lagi, kita semua harus ya tiap jadwalnya tuh harus bikin video kayak saya, dan kita harus share, kita harus benar-benar diskusi, kita mau berubah dari sekarang. Teman-teman yang bikin komitmen dan kita semua yang menjalaninya kan, kita sama-sama. Saya tuh mau kita tuh sama-sama berubah. Saya mau jadi buat ngingatin kalian juga ngingatin saya. Jadi kita tuh sama-sama gitu. Jadi ada timbal balik gitu dari teman-teman dan saya. Jadi sekian hari ini teman-teman, saya harap kalian juga bisa bikin video dan share ke saya dan bisa nambahin apa yang kurang dari pembahasan saya tadi. Oke, shalom teman-teman.